Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam 24 jam untuk Despedians dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di episode ke-6 Diaspora Bersuara Vol 1. Diskusi ini akan berlangsung selama 2 jam setengah, dibuka oleh saya, Konita Salma sebagai MC, dan akan dipandu oleh moderator. Pastikan kamu sudah mempersiapkan diri untuk mencatat saran dan masukan selama diskusi berlangsung. Setelah mengikuti diskusi, peserta dapat mengisi form absensi dan mengumpulkan esai ide atau saran kebijakan melalui Google Formulir yang akan dibagikan di akhir diskusi dan dibuka hingga awal Februari nanti. Selanjutnya, sebagai pembuka, saya ingin menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk mewadahi opini dan perspektif dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap suatu isu tertentu, yang dimaksudkan untuk memperkuat koneksi keilmuan sebagai perspektif pembanding dan memperkaya sudut pandang dalam diskusi publik. Acara ini didukung oleh IPB Press dan tixhub.id, dan sekedar informasi bahwa acara ini akan tayang melalui YouTube Diasporapedia. Episode ke-6 ini bertemakan ironi drone, denda dan undang-undang hak cipta di Indonesia. Bersama saya, Konita Salma, mari kita buka acara hari ini. Episode kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Hendy. Moderator kali ini merupakan mahasiswa S2 Program Studi Hukum di Universitas Airlangga, dan beliau merupakan Duta Batik Jawa Timur tahun 2022, Top 10 Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2021, dan tak hanya itu, beliau merupakan awardee dari beasiswa LPDP. Dan selain itu, beliau juga memiliki banyak penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik. Maka langsung saja saya mempersilahkan kepada Kak Hendy untuk memasuki sesi diskusi yang berlangsung pada saat ini. Silakan Kak Hendy. Oke, terima kasih banyak Kak Konita. Waduh, kelihatannya semangat banget ya kita malam ini ya. Ini pembicara kita yang keren-keren juga udah pada hadir. Sebelumnya saya mohon izin untuk merekam diri. Saya Muhammad Hendy. Saya sekarang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Dan di sini kita bakalan belajar dari pembicara kita yang luar biasa sekali akan ngomongin topik kita malam ini ya, ironi drone, denda, dan undang-undang hak cipta di Indonesia. Nah, kita ada dua pembicara hebat kita. Yang pertama mungkin saya sapa dulu. Kita ada Pak Rizky Agus Saputra, SMH. Beliau merupakan advokat sekaligus CEO dari Juara Legal. Selamat malam, Pak Rizky. Ya, selamat malam, Bang. Luar biasa. Dan saya juga ada pembicara kita yang luar biasa ya, ini dari Mataram, keren banget. Beliau ada Bapak M. dari Iwa Gandiwadira SIKOM. Beliau merupakan penelaah teknis kebijakan pada pemerintah Provinsi NTB. Wah, udah nggak sabar banget pasti teman-teman di rumah udah pengen banget ngajuin pertanyaan dan penasaran banget ngomongin masalah topik kita pada malam hari ini. Mungkin langsung aja ya kita bisa mulai. Ketika kita ngomongin masalah ironi, drone, denda, dan undang-undang hak cipta pasti jadi topik yang sangat relevan banget. Ingat kan sekarang perkembangan teknologi yang udah semakin pesat, penggunaan drone juga semakin masif dari masa ke masa, terutama dengan pariwisata, kemudian mungkin hak cipta, fungsi promosi, tapi juga ada beberapa tantangan. Seperti mungkin isu-isu yang ada, mungkin isu-isu adanya penggunaan denda, kemudian beberapa isu hak cipta, pelarangan di berbagai tempat. Mungkin saya mulai dulu dengan gimana sih pandangan dari Pak Iwa maupun Pak Rizky sendiri mengenai regulasi penggunaan drone di Indonesia. Secara garis besar menurut mungkin dari Pak Rizky atau Pak Iwa, boleh dong. Mungkin dari yang lagi unik Pak Rizky dulu deh, boleh deh. Baik, terima kasih rekan-rekan semua dari diaspora ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tentunya bicara soal drone ini kan tema yang sangat menarik. Karena di era perkembangan teknologi hari ini, inovasi-inovasi yang hadir dapat memudahkan atau bahkan bisa menjadi bumerang untuk kita. Nah, bagaimana kita kemudian memanfaatkan itu dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita ciptakan sendiri.
Nah, jangan sampai apa yang sudah kita ciptakan memang ada manfaatnya, tetapi dibandingkan dengan mudaratnya atau dibandingkan dengan potensi-potensi yang akan terjadi ke depannya itu bisa membahayakan kehidupan kita sebagai umat manusia. Misalnya saja kita ketahui terkait dengan drone. Kalau kita bicara soal drone ini kan, ini mulai hadir teman-teman semua pada saat Perang Dunia ke-1. Kalau teman-teman baca ya sejarahnya, Perang Dunia ke-1 itu persenjataan-persenjataan itu sudah cukup, teknologinya sudah cukup untuk dikatakan canggih. Kenapa demikian? Nah, baik, saya sambil membuka data ya, izin ya. Nah, kenapa demikian? Nah, jadi drone itu dikenal dengan istilah UAV. Pertama kali dikembangkan untuk keperluan militer. Pada abad 20, drone digunakan sebagai alat latihan target militer. Tepatnya dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1918 setelah Perang Dunia Kedua. Tadi saya agak clear sedikit. Perang Dunia Kedua, kemudian drone ini digunakan untuk pengintaian, menandai target dan misi lainnya. Ini kalau berbicara soal teknologinya ya, karena kita membagi dulu fokusnya. Kalau berbicara soal regulasi, nanti deregulasi juga dikenal dengan istilah ius constitutum dan ius constituandum. Hukum yang ada hari ini dan kemudian hukum yang dicita-citakan. Kalau bicara soal hukum yang hari ini pasti kita akan melihat, karena mas itu terjadi, realitasnya itu ada di depan kita, gitu. Sedangkan kalau kita bicara ius constituandum adalah hukum yang dicita-citakan, maka itu yang hari ini berbicara tentang AI, berbicara tentang artificial intelligence ya, kemudian juga berbicara soal teknologi-teknologi yang mutakhir seperti halnya drone, itu harus ada batasan-batasannya sehingga tidak mengangkangi atau tidak melanggar daripada regulasi tersebut. Kemudian perkembangan waktu, teknologi ini kemudian merambah pada abad 21 dengan kemajuan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar pesawat tanpa awak, kemudian juga hanya mengintai musuh, tetapi juga dilengkapi dengan kamera, kemudian juga sistem navigasi berbasis GPS, kemudian juga multifungsi. Ini drone juga bisa digunakan untuk fotografi di udara, pemetaan di pertanian, kemudian juga berkenaan tentang pengalokasian logistik, hingga riset ilmiah. Nah, jadi teman-teman juga kemarin saya juga kebetulan bersama teman-teman yang lain kita sedang meninjau khususnya di Indonesia. Kita melihat ada semacam kekeroposan iklim. Misalnya terjadi di Sumatera ataupun di daerah Kalimantan, itu kita bisa lihat pantau tuh secara melalui GPS, melalui radar drone itu. Di mana tanah-tanah atau hutan-hutan yang mulai gundul. Nah, itu kenapa potensi-potensi banjir selama ini kan kita tidak mengetahui. Kita melihat oh ini diganti oleh tumbuhan-tumbuhan lainnya misalnya kopi ataupun misalnya digantikan dengan sawit, tetapi ketika tanah itu sudah mulai gundul atau sudah mulai kropos, maka kita lihat lacak dari drone tersebut, oh ini yang menjadi penyebab banjir. Nah, itu kira-kira untuk sebagai pembuka. Berikutnya teman-teman semua bicara soal hak cipta, memang betul undang-undang hak cipta itu kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Artinya segala sesuatu yang kita buat hari ini, kalau tidak ada izinnya, kalau tidak ada aturannya, atau kalau tidak memegang sertifikasinya, maka kita dianggap ilegal. Nah, kalau potensi ilegal ini, jangankan menggunakan drone, kita memelihara hewan saja yang dilindungi, itu bisa berpotensi pidana. Seperti hal yang terjadi kemarin di Jawa ya, itu ada beberapa yang memelihara hewan, tetapi tidak izin atau tidak dilaporkan, dan hewan tersebut merupakan hewan langka, maka dia potensi kena uh, hukuman pidana. Itu sebagai awalan rekan-rekan semua, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Luar biasa sekali, Pak Rizky. Emang awalnya tuh berawal dari kegiatan spionase ya. Tadi sedikit Betul, menyinggung humanitarian law juga, Pak Rizky. Keren banget. Emang dari kegiatan mata-mata terus berkembang, sekarang malah jadi alat promosi juga ya drone ya. Kalau dari Pak Iwa betul. sendiri gimana? Pak Iwa menanggapi isu drone sendiri in general, mungkin penggunaannya di Indonesia seperti apa? Baik, terima kasih juga insight yang luar biasa dari Pak Rizky tadi ya, Bang Rizky. Nah, saya Ya, teringat
seperti yang tadi Bang Rizky bilang itu soal pemetaan geospasial ya, soal Betul. apa namanya, bagaimana kita melihat potensi banjir atau potensi yang lain. Saya jadi ingat awalnya saya tahu drone itu kalau mungkin teman-teman tahu drone yang saya tahu itu DJI, yang merek DJI yang saya tahu itu memang seperti yang Pak Rizky bilang, memang kami di Pemprov NTB pertama kali buat konten drone itu menggunakan drone pinjaman dari Kementerian PUPR. Kebetulan Kasubag kami dulu punya adik bekerja di Kementerian PUPR. Nah, adiknya ini punya kebetulan bawa drone. Nah, itu seperti yang Pak Rizky bilang, memang awalnya drone itu kalau di Indonesia yang apa namanya, yang tidak untuk kepentingan militer itu memang untuk pemetaan lahan. Nah, itu waktu itu saya ingat banget MTQ nasional di NTB waktu itu ketempatan kami. Nah, kami kebetulan belum punya drone. Jadi kami pinjam itu tidak seperti drone yang saat ini ya, itu drone bisa bentangannya itu bisa sampai 2 meter itu DJI yang waktu itu saya lupa variannya apa itu kita pakai benar memang untuk pemetaan lahan. Nah, kemudian memang kalau saya boleh bilang di Indonesia ini penggunaan drone oleh masyarakat yang untuk kepentingan mungkin dokumentasi pribadi atau mungkin komersil juga itu memang sangat baru gitu. Tidak kemudian kayak negara-negara lain seperti di Uni Eropa. Nah, tentang pandangan saya tentang regulasi penggunaan drone di Indonesia, seperti yang tadi kita sudah sharing di awal dengan Mas Hendy dan Mbak Konita itu mohon izin Bang Rizky. Jadi Yap. regulasi penggunaan drone di Indonesia ini belum terintegrasi begitu. Jadi Betul. kadang-kadang apa namanya orang punya drone bisa langsung terbang gitu. Harusnya kan apa namanya tidak seperti itu gitu karena tidak hanya kemudian apa namanya konten kreator aja yang harus dilindungi kreativitasnya, tapi kita juga punya masyarakat yang lebih banyak lagi, yang cakupannya lebih luas lagi, yang butuh juga perlindungan. Kalau mungkin kita tidak di beberapa apa namanya waktu yang lalu tidak terlalu lama ada pelanggaran pelanggaran privasi yang terjadi di kalau saya tidak salah itu di Bali tentang bagaimana drone dari ya individu-individu ini kemudian melanggar apa namanya privasi dari Speaker dulu mungkin. wisatawan-wisatawan di Bali begitu. Nah, itu yang kemudian kita juga harus menjadi perhatian. Tidak hanya konten kreator, benar memang konten kreator ini mempromosikan keindahan pariwisata khususnya ya untuk di Indonesia, tapi jangan lupa di tempat-tempat pariwisata itu juga kita ada masyarakat. Tidak hanya apa namanya masyarakat kita, masyarakat Indonesia, tapi juga ada tamu-tamu kita yang harusnya kita muliakan. Jadi ada tamu-tamu mungkin dari luar negeri. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tahu, orang-orang di Jerman itu regulasinya untuk memotret orang itu sangat ketat gitu. Ketika orang di jalan memotret orang lain itu bisa dipolisikan, itu bisa dikasus hukumkan begitu. Nah, jadi apa namanya itu kemudian harus menjadi perhatian juga para pemangku kebijakan, mungkin dalam hal ini apa namanya Kementerian Perhubungan yang saya tahu punya regulasi Permen Hub tahun berapa ya? Nomor 37 tahun berapa itu saya lupa 2020 atau 2021 itu tentang operasi pesawat tanpa awak. Itu harusnya diintegrasikan kemudian dengan Kementerian Pariwisata. Ini saya berharap juga ini Bang Rizky tadi saya sampaikan juga ke teman-teman ini saya berharap Ibu dari Kementerian Pariwisata bisa hadir tapi sepertinya beliau berhalangan gitu. Harusnya bisa diintegrasikan. Jadi drone tidak hanya kemudian dianggap sebagai apa namanya ya mungkin kalau Kementerian Perhubungan nih seolah-olah alat transportasi atau apa gitu, tapi bagaimana ini juga drone ini bisa dilihat sebagai alat-alat yang bisa memicu kreativitas begitu. Itu mungkin mungkin bisa
bisa saya harap ke depannya itu ada regulasi yang mengatur itu. Itu mungkin pembukaan dari saya. Terima kasih. Very insightful banget Pak Iwa. Saya tertarik tadi gimana ada masyarakat kan di situ pasti melekat dengan hukum Pak Iwa. Terus tadi juga saya tertarik juga dengan isu-isu right to privacy yang mungkin sekarang santer juga untuk banyak banget yang orang-orang yang mungkin punya argumen bahwa saya memang penggunaan drone, fungsi promosi dan lain sebagainya, bagaimana orang-orang yang tidak ingin tertangkap kamera mungkin dalam drone tersebut atau mungkin tidak ingin nampak individu-individunya tapi tidak sengaja tershot out dan lain sebagainya. Mungkin ke Pak Rizky dulu. Pak Rizky gimana? Apakah kita kita nih ketika nggak mau nih ke shut out masuk ke drone misalnya, bisakah kita sebagai individu ini kira-kira untuk mengatakan tidak kemudian atau menempuh jalur hukum untuk apa ya untuk mengupayakan hak atas privasinya kira-kira possible nggak Pak Rizky? Iya, tadi menarik juga ya apa yang disampaikan oleh abang kita dari Pak Iwan tadi ya. Ya, tadi sampaikan mengenai posisi drone. Memang betul, sepanjang waktu teknologi ini berkembang dan beralih fungsi. Atau kita tidak bicara soal alih fungsi ya, lebih ke tepatnya lebih apa namanya lebih dinamis penggunaannya. Sehingga kalau bicara soal regulasi, memang betul juga sampai saat ini aturan yang berbicara tentang drone ini itu diatur di dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 90 tahun 2015 tentang penggunaan pesawat tanpa awak gitu kan. Tetapi kalau saya pelajari di dalam regulasi ini, dia hanya berbicara tentang batasan-batasan saja. Dia boleh beroperasi di udara tertentu, kemudian juga dilarang di udara tertentu. Kemudian juga zona-zona misalnya yang rawan apa namanya disalahgunakan atau terjadi potensi-potensi yang tidak diinginkan, misalnya di Istana Presiden misalnya, tidak mungkin juga kita mau nerbangin drone ke Istana Presiden kan, tetapi itu batasan-batasannya yang diatur di dalam regulasi tersebut. Kemudian juga di pangkalan udara itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian juga di tempat latihan militer atau di kepolisian, termasuk juga area institusi negara yang rawan terhadap potensi-potensi darurat lah. Kemudian juga kalau berbicara tentang penggunaan drone ini, rekan-rekan sekalian, kita lihat saja, walaupun kita tidak secara langsung tertangkap oleh drone atau kamera GPS dari atas, kita juga bisa menyaksikan sendiri. Misalnya dari Maps ataupun dari aplikasi-aplikasi lainnya, kita dari radar atas itu sudah kelihatan. Misalnya kami dalam posisi melihat peta bidang tanah dan sebagainya itu, kita lihat saja dari GPS itu ada mulai dari mall, kemudian juga kuburan, nenek moyang segala macam, itu ada kelihatan semua di GPS. Artinya kalau bicara soal wilayah-wilayah privasi ini, tentu kita pada tahun 2022 kemarin itu sudah mengeluarkan regulasi undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah, itu undang-undang perlindungan data pribadi itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Jadi kalau seandainya ada orang yang tiba-tiba kita lagi jalan, lagi jogging atau lagi berwisata, orang tiba-tiba menjepret atau menggunakan kameranya tanpa seizin kita, itu bisa kita proses. Gitu. Itu juga bisa masuk ke Undang-Undang ITE, kemudian juga bisa masuk ke Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, karena masuk illegal access kan. Jadi orang itu mengakses diri kita itu secara ilegal. Email saja diakses itu bisa kita proses, apalagi pribadi kita yang diakses oleh orang lain tanpa seizin kita. Memang betul sering kita tonton juga di beberapa kanal YouTube di luar negeri, mereka sama sekali tidak mau. Kemarin kan belakangan ada artis yang datang ke US untuk mendokumentasikan kejadian kebakaran segala macam. Bukan cuma artis ya, anggota dewan kita, mungkin dia lagi ke dapil luar negeri, itu juga diomelin karena mereka tidak terbiasa mendokumentasikan kejadian-kejadian yang dianggap tabu oleh mereka, misalnya kecelakaan, kemudian kebakaran seperti yang terjadi kemarin. Balik lagi ke soal apa kira-kira yang bisa kita mainkan dalam posisi ini. Pertama, ada peran-peran advokasi. Ini saya masuk ke wilayah sininya ya. Ada peran-peran advokasi yang bisa kita lakukan. Misalnya teman-teman dari diaspora ini melihat, oh ternyata potensi drone ini bisa membangkitkan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Itu bisa diajukan melalui apa? Melalui prolegnas, atau paling setidak-tidaknya di tingkatan daerah ada prolegda.
itu bisa diatur di dalam apa namanya peraturan daerah atau peraturan bupati atau peraturan gubernur. Itu diatur terkait batasan-batasannya. Berikut juga terkait dengan hak cipta. Teman-teman juga bisa mendeklar ini hak cipta ini maksudnya ke hak kekayaan intelektual. Nah, ketika teman-teman sudah punya produk unggulan, saran dari saya, buru-buru kita daftarkan. Karena banyak juga hari-hari ini, misalnya mulai dari apa namanya eh, makanan, kemudian juga mulai dari karya-karya yang lain. Kadang-kadang kita tanpa sepengetahuan kita kan laris, laku, kita abai terhadap regulasi, tiba-tiba yang mendaftarkannya orang lain. Gitu. Misal ya, saya kasih contoh. Kemarin ada event di SCBD. Teman-teman tahu kan? Yang catwalk di SCBD yang apa namanya yang mengaktifasi kegiatan tersebut masyarakat di sekitaran Depok. Nah, gitu ya, masyarakat di sekitaran Depok. Kemudian yang mendaftarkannya ke Haki itu artis. Nah, yang mengklaim bahwa itu wilayah dia atau kekayaan intelektual dia. Masyarakat atau pengguna jalan kan tidak paham. Mereka cuma sekedar bersukaria, kemudian juga apa namanya menunjukkan kemampuan mereka. Tetapi untuk hal-hal yang bicara soal komersil, mereka tidak mengetahui lebih jauh. Nah, berikutnya lagi sebagai contoh rekan-rekan semua yang dari diaspora, kita juga melihat potensi-potensi teknologi ini memang harus disandingkan atau harus dielaborasi dengan misalnya kalau dalam aspek pendidikan itu di kementerian, kemudian juga di DPR. Nah, kita lakukan komunikasi intens dengan DPR, khususnya di Komisi 10, kita sampaikan ada batasan-batasan, kemudian juga penggunaan teknologi ini apakah dikembangkan untuk pendidikan, kemudian juga apakah dikembangkan juga untuk pariwisata. Nah, mitranya itu ada di Komisi 10. Itu juga penting untuk rekan-rekan di luar sana atau yang sedang studi di luar, ketika melihat ada fenomena-fenomena di luar, kemudian juga pelan-pelan masuk ke Indonesia untuk segera diatur. Karena hukum kita ini kan mengikuti perkembangan. Jadi bukan hukum duluan, baru orangnya. Karena kita mazhabnya Maslow kan. Jadi ada hukum, ada orang duluan, kemudian juga hukumnya baru terakhir. Nah, makanya kadang-kadang dalam istilah pidana itu ada azas legalitas, nullum delictum, nulla puna sine pravea lehu punale. Jadi hukum itu kalau dia pelanggaran itu atau kejahatan itu sepanjang dia belum diatur oleh regulasi, maka dia bukan disebut kejahatan atau bukan disebut unsur pidana. Tidak ada aturan-aturan yang dilanggarnya gitu. Seperti halnya dulu ada kasus artis menggunakan narkoba, tetapi narkoba tersebut tidak masuk di dalam undang-undang narkotika. Kita agak melebar kemana-mana ya. Sebagai contoh ini teman-teman semua, bahwa kehadiran teknologi ini memang mulai dari sekarang diimbangi dengan kesadaran kita tentang mendaftarkan produk hukum tersebut. Atau kesadaran kita menggunakan badan hukum sebagai legalitas kita untuk mengakuisisi apa yang menjadi karya kita. Gitu teman-teman semua. Karena negara kita ini negara hukum. Segala sesuatu itu kalau kita cuma ngomong doang, oh ini produk saya, ini hak cipta saya, itu tidak bisa. Gitu. Sama halnya kita ketika kita lagi ngurus tanah, oh ini tanah nenek moyang saya, nggak bisa. Walaupun orang itu baru bikin sertifikatnya, ya dia yang punya hak. Kita sudah menunggunya beratus-ratus tahun, tidak bisa karena tidak ada apa namanya sertifikat atau SHM yang menjadi dasar kita menempati rumah tersebut. Nah, kalau balik lagi soal drone tadi, konklusinya adalah ketika kita didokumentasikan secara ilegal, maka pasti ada aturan-aturan yang melarangnya. Salah satu aturan yang bisa kita gunakan selain hukum acara pidana, itu ada perlindungan data pribadi tadi, dan kemudian Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE itu nanti kalau ke Bareskrim itu ada namanya di bagian cyber. Nah, di bagian cyber itulah kita bisa melaporkan atau mengadukan apa yang menjadi keresahan kita dilengkapi dengan alat-alat bukti. Ya, panjang memenuhi dua alat bukti, ada saksi, kemudian juga ada bukti petunjuk, itu sudah bisa dipidana. Sekian, rekan-rekan semua. Luar biasa sekali Pak Rizky. Jadi memang berlakunya asas legalitas juga itu pasti selalu kita ingat selalu ya Pak ya. Terus kemudian juga kita juga sebagai individu juga punya hak ketika kita ingin melaporkan dan lain sebagainya juga diperbolehkan sekali ya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Rizky. Mungkin dari
Pak Iwa nih gimana nih kira-kira tadi kan dari Pak Reski kan sudah dalam perspektif pidana, dalam perspektif sanksi hukum. Mungkin kalau dari Pak Iwa sendiri nih, kalau kita ngomongin masalah hak cipta dan juga kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin dilakukan oleh tiap pemerintahan daerah, semisal mereka mengatur regulasi mengenai drone dan lain sebagainya, mungkin seperti apa Pak Iwa? Kalau soal pengaturan regulasi seperti tadi kalau Bang Rizky bilang, sebenarnya pemerintah daerah itu punya keleluasaan untuk kemudian membuat semacam perda mungkin atau pergub yang kemudian bisa bisa menjadi turunan dari peraturan-peraturan yang ada di pusat seperti undang-undang atau peraturan menteri atau peraturan presiden atau mungkin peraturan pemerintah. Itu sebenarnya saran yang sangat bagus dan saya sendiri baru baru paham ini soal ini. Jadi saya juga melihat kawan-kawan di sini, kawan-kawan penggiat industri kreatif itu juga kurang paham soal ini. Jadi soal-soal untuk kemudian bagaimana nanti ke alur untuk pelaporan ketika terjadi pelanggaran hak cipta itu juga alur-alur seperti ini sepertinya mereka juga kurang paham. Jadi mereka hanya bermain di, mungkin saya kalau tidak salah, mohon izin Bang Rizky, hanya eh, istilah kami itu ngedumel di media sosial saja. Bahwa mungkin ada beberapa tahun yang lalu itu juga saya agak malu juga. Jadi kawan-kawan itu pernah protes. Saya kan juga termasuk di komunitas fotografi di sini kan, komunitas videografi, kawan-kawan juga, kawan-kawan komunitas itu juga saya kenal gitu. Jadi sempat ribut soal bagaimana kemudian dinas pariwisata menggunakan foto dia yang dia ambil di media sosial atau di Google yang kemudian dipakai untuk media promosi dinas pariwisata. Nah, ini hal-hal kayak gini nih sering terjadi begitu. Memang kami terus terang saya harus akui di NTB ini tidak hanya soal hukum, tidak hanya soal hukum, tapi soal hal-hal lain seperti menghargai kreativitas orang, menghargai hak cipta orang itu sangat kurang di sini. Memang PR kami di pemerintahan dan juga mungkin teman-teman diaspora ini juga kan diaspora media terutama ini punya PR besar. Bagaimana diasporapedia ini menyambungkan sebenarnya kawan-kawan yang ada sedang belajar di luar negeri itu dengan kawan-kawan masyarakat Indonesia begitu. Jadi seperti kalau Bang Rizky bilang, kita ini kan mengikuti Maslow apa bahasanya tadi itu istilahnya itu. Jadi kita mengikuti perkembangan kalau hukum itu. Nah, itu mungkin tujuan dari policy brief itu bisa seperti itu dan kalau bisa nanti policy briefnya tidak hanya kemudian ke pemerintah tapi juga menyasar ke masyarakat. Jadi memang sosialisasi itu sangat penting. Kalau menurut saya memang benar tidak belum terintegrasi hukumnya aturannya itu belum terintegrasi akan tetapi sebenarnya sudah cukup lengkap karena ada sebenarnya tinggal merajut saja dari aturan-aturan ini. Nah, itu yang kemudian kawan-kawan yang industri kreatif mungkin belum paham. Nah, kemudian juga ketika pemerintah punya punya tujuan membuat regulasi yang kemudian bisa melindungi tidak hanya pelaku industri kreatif tapi juga masyarakat. Jadi ada eh, resistensi dari industri kreatif. Padahal sebenarnya ini tidak terlepas bagaimana masyarakat, bagaimana juga pelaku industri kreatif. Jadi harusnya saling dukung dan saling sinergi satu sama lain. Itu sebenarnya kalau saya lihat regulasi ini masalahnya kurang disosialisasi saja. Sebenarnya kalau kalau misalnya masyarakat itu bisa mungkin dilibatkan, saya juga saya juga bingung ya kadang-kadang. Biasanya kan kalau eh, bukan kadang-kadang harusnya kalau pemerintah membuat sebuah regulasi itu kan harusnya ada uji publik ya. Saya juga kayak misalnya ya kasus yang belum lama kan UU Cipta Kerja ini kan harusnya ada undang-undang sebesar ini
apa namanya, apa istilahnya, omnibus gitu kan. Jadi itu harusnya kan ada uji publik, tapi orang-orang kemudian bilang eh, ini pembuatan undang-undangnya tertutup. Nah, itu juga ya saya juga merasakan apa namanya di daerah juga kalau kita buat perda atau pergub itu yang kemudian bersinggungan langsung dengan masyarakat itu memang kita tidak sosialisasinya tidak pas membuat undang-undang gitu. Sosialisasinya ketika undang-undang itu diterapkan gitu. Saya belum tahu pasti apakah boleh itu seperti itu atau bagaimana. Nah, yang jelas itu yang kemudian membuat riak di masyarakat begitu. Saya pikir tetap saja apa namanya pemerintah butuh apa namanya dukungan dari masyarakat dalam hal ini mungkin saran-saran regulasi-regulasi apa memang perlu dari masukan dari masyarakat apalagi pemerintah Provinsi NTB ini tidak terlalu aware dengan industri kreatif begitu sih kalau dari saya tentang hak cipta apa namanya industri kreatif di Indonesia ini itu sih. Sangat setuju banget sama Pak Dewa karena kan memang selama ini yang kita tahu ya memang masyarakat itu dianggap tahu akan hukum ketika memang sudah diberlakukan. Sementara dalam prosesnya kita cenderung tidak tahu. Mungkin banyak sekali masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok dan lain sebagainya yang belum teredukasi dengan baik sehingga ketika diberlakukan timbul ketidaktahuan. Ya, Mungkin kalau dari Pak Rizky sendiri nih, tadi kan ngomongin masalah sempat disinggung tentang hak cipta juga. Ketika ya, dari pengguna kreatif, rekan-rekan kreatif punya foto video, tapi kemudian dicomot, dijadikan sebagai ajang promosi, ajang ajang kreativitasnya diambil tanpa adanya izin. Sementara para pekerja kreatif ini tidak mendaftarkannya, mungkin belum ada watermark dan lain sebagainya, sehingga foto itu bisa diambil dengan mudah. Dari Pak Rizky sendiri mungkin gimana? ya. Jadi pertama saya setuju nih apa yang disampaikan Pak Iwa, karena kita lihat juga ya, gak banyak orang yang terlibat di pemerintahan daerah khususnya itu berani vokal atau berani menyampaikan apa yang menjadi catatan di daerahnya. Saya sekali atau dua kali lah kemarin itu pernah ke NTB. Sebenarnya kalau terkait dengan masyarakatnya kesadaran untuk berpariwisata ya, kalau kita bicara soal itu udah cukup baik lah dibanding daerah-daerah lain. Karena juga ada juga banyak pembangunan proyek strategis nasional di sana seperti Mandalika, kemudian juga ada pantai Kuta juga ternyata itu apa Pak pantai yang sering dikunjungi itu Senggigi, Gili ya, Gili Trawangan ya. Gili Trawangan ya benar. Saya kemarin ke sana juga. Memang cantik-cantik semua dan betul tadi kalau bicara soal kesadaran teknis, masyarakat kita itu rata-rata udah sadar. Bahkan mereka juga udah ngerti sama sekali gitu. Apa yang harus dilakukan. Itu SOP-nya di lapangan tuh udah sangat paham. Tetapi sekali lagi dunia ini kan berkembang, Pak. Apa namanya teknologi juga ikut berkembang. Nah, rata-rata sekali berartis pun mereka sering kecolongan gitu. Sering orang klaim hasil-hasil karya mereka, termasuk juga soal dokumentasi, foto misalnya video, kalau nggak ada ditambah watermarknya, ya kemungkinan juga bisa dicatut juga sama orang-orang lain. Bicara soal masyarakat kita ini dianggap semuanya paham hukum. Nah, itu juga ada teorinya. Dalam filsafat disebut fiksi hukum. Nah, fiksi hukum itu semua orang dianggap ngerti hukum. Jadi ketika kita sudah apa namanya berani mengambil tagline sebagai negara hukum atau dasar sebagai negara hukum, semua masyarakat kita ini di seluruh Indonesia khususnya itu mereka semua dianggap tahu hukum gitu. Sejak undang-undang itu diketok, mereka harus patuh terhadap regulasi tersebut. Mulai dari apakah regulasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip demokrasi atau prinsip-prinsip kemanusiaan, itu tidak ada urusan. Sepanjang barang itu sudah diketok dan kita ketahui sendiri bahwa produk hukum itu tidak murni berbicara soal hukum, itu bicara soal kepentingan semua kelompok dan golongan gitu. Karena juga saya banyak nggak banyak sih, beberapa kesempatan juga terlibat dalam rapat-rapat bicara soal legal drafting misalnya kan.
itu setelah semua kepentingan dari parpol, dari individu-individu tertentu, kemudian juga dari oknum-oknum tertentu clear, barulah kemudian disahkan. Artinya di situ adalah gabungan, kompilasi berbagai macam kepentingan masuk menjadi satu produk dan masyarakat harus tunduk terhadap produk tersebut. Salah satu contohnya Undang-Undang Omnibus Law kemarin yang kita ribut bareng-bareng gitu kan. Nah, balik lagi soal gimana sanksi yang bakal diterima oleh mereka-mereka yang tidak taat terhadap hukum. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pertama, yang bisa kita lakukan itu mengedukasi masyarakat tentang regulasi, izin, dan etika penggunaan drones. Itu sangat penting. Yang kedua, kampanye kesadaran itu dapat dilakukan melalui pelatihan, BIMTEK, atau workshop kepada kalau kaula-kaula muda. Tetapi BIMTEK workshop ini sepanjang atau sependek yang saya ikuti, itu hanya mengejar SPJ saja gitu. Misalnya itu bisa 3 hari, bisa 4 hari, kita bisa dididik, dibekali, tetapi jangan juga di ruangan terus, harus ada memang praktis-praktisnya. Nah, kebanyakan kita betul juga kata Pak Presiden kita, kebanyakan rapat-rapat untuk menghasilkan rapat-rapat berikutnya kan. Nah, di situ juga bisa diadakan pelatihan, memang murni gitu. Bukan cuma sekedar menarik dana dari kementerian atau dari pemerintah daerah, kemudian dialokasikan ke masyarakat, setelah itu tidak ada follow up. Nah, rata-rata kita itu pintar, sangat-sangat pintar menciptakan produk unggulan. Tetapi kita kadang-kadang gagal untuk mempertahankan produk tersebut sehingga bisa berkembang atau bisa berdiaspora seperti teman-teman semua ini bisa masuk ke mancanegara gitu, apa yang menjadi hasil kita tadi. Maka kombinasi antara teman-teman yang ada di luar dengan kami yang saat ini ada di Republik, kalau bahasanya kan ada di Republik, itu pertama, kalau teman-teman melihat, bisa ada nama studi banding, atau teman-teman melihat di dalam aturan atau regulasi di negara-negara tertentu, misalnya kayak di yang paling menonjol itu kan US, kemudian juga di Inggris, atau di Eropa lainnya, itu teman-teman lihat di dalam regulasi mereka ada tidak aturan-aturan yang memang, karena kita ini kan masih di bawah kementerian nih, jadi secara hierarkis itu undang-undang dasar, kemudian juga TAP MPR, undang-undang, kemudian Perpu, kemudian juga Perpres, PP, Perpres, kemudian baru Perda. Nah, jadi secara regulasi ini berada di tingkatan keberapa? Peraturan masuknya ke peraturan pemerintah, gitu, di bawah Perpres kadang-kadang. Kadang-kadang di atas Perpres. Di bawah Perpres lebih tepatnya. Karena dia dikeluarkan produknya itu oleh kementerian. Maka penting bagi teman-teman juga yang mendalami terkait regulasi di luar sana untuk diadakan perbandingan. Di sana itu diatur tidak? Ada batasan-batasannya atau tidak? Kemudian juga ada sanksi-sanksinya atau tidak? Kemudian wilayah-wilayah mana saja objek vital negara atau objek vital tertentu yang tidak boleh disorot atau masuk ke dalam GPS atau kamera drone tersebut. Nah, setelah ada draftnya, teman-teman bisa diajukan itu ke DPR atau ke pemerintah daerah untuk ditetapkan menjadi regulasi. Nah, produk hukum itulah kemudian nanti bisa jadi jurisprudensi, bisa dicontoh untuk wilayah di seluruh tanah air, misalnya dibuka dari NTB, bisa lanjut nanti ke Bali, kemudian juga ke Maluku hingga ke Sumatera gitu. Itu bisa dicoba hal-hal tersebut. Berikutnya juga teman-teman terkait ini juga, memang betul bicara soal drone ini ada beberapa peluang bisnis yang berkembang besar termasuk fotografi, kemudian juga pemetaan, selain itu pengiriman barang, pengelolaan lingkungan, dapat membantu proyek reboisasi dengan menyebarkan benih. Nah, itu juga bisa dilakukan melalui drone ini. Kalau dulu kita melihat iklan-iklan ini, kalau cerita dari siapa itu, saya lupa yang membuat iklan di RCTI itu, yang kalau kita lihat dulu kan, ada di tengah-tengah sawah orang nonton TV kan, RCTI oke. Itu dia cerita, eh, Ipang apa kalau nggak salah namanya. Dia ngomong bahwa untuk membuat video sinematik RCTI itu dibutuhkan beberapa kali tag supaya helikopternya itu pas betul di bawah pondok yang ada di persawahan tersebut. Itu berapa kali tag gitu. Termasuk juga membuat iklan-iklan jarum atau segala macam yang menggunakan helikopter. Nah, kalau saat ini
kita sebagai organisasi saja, kita sebagai komunitas itu sangat-sangat memungkinkan mengeluarkan produk-produk unggulan, bahkan bisa mengalahkan produk-produk yang ada di luar negeri. Nah, akhir yang ingin sampaikan dalam diskusi pertanyaan dari moderator tadi terkait dengan hak cipta. Makanya sekarang ini selain kita berbicara tentang produk, kita berbicara juga regulasi yang apa namanya yang sering berhubungan dengan kita atau yang sering bersentuhan dengan kita. Pertama, itu bicara soal ada tidak dasar hukum atau larangannya. Jangan sampai ini kita membawa produk tetapi ilegal. Nah, itu yang perlu dicatat. Ada tidak larangan atau kebolehan dari negara atau dari pemerintah daerah. Yang kedua, ada tidak juknisnya, petunjuk teknisnya, bisa membawa barang-barang tersebut, misalnya dia bea cukainya, segala macamnya, kemudian juga bicara soal pajaknya dan sebagainya. Nah, itu tidak, itu yang paling dekat dengan kita. Selanjutnya, baru bicara soal hak cipta. Hak cipta ini siapa yang menciptakan? Nah, tidak boleh kita sembarangan mengklaim bahwa ini ciptaan kita, padahal ini produk dari luar. Termasuk juga ada kemarin itu kejadian-kejadian di beberapa daerah, Pak ya, izin. Itu mereka membawa alat kesehatan dari China, kemudian juga dikalibrasi di tempat kita, kemudian jadi SNI. Nah, untuk mengupgrade nilai-nilai rupiah yang ada di sana. Artinya kan itu sesuatu yang ilegal. Ya, ilegal itu kan artinya bertentangan dengan apa yang menjadi regulasi kita. Sehingga di generasi kita hari ini kesadaran tentang hukum itu bukan bicara soal apakah dia bicara soal waris, bicara soal sengketa, bicara soal tanah, sertifikat, bukan saja wilayah itu, tetapi hal-hal yang menjadi temuan-temuan baru seperti penggunaan AI, kemudian juga orang menggunakan muka kita sembarangan, kemudian juga orang menggunakan suara kita secara sembarangan, itu kan apa namanya sesuatu yang belum pernah diprediksi oleh negara, tetapi sudah terjadi, maka kehadiran kita yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, anak mudanya, itu memberikan kampanye edukasi, bahkan orang tua kita yang ada di pemerintahan maupun di DPR juga harus diberitahu gitu. Karena informasi ini tidak semua orang tahu, tetapi potensi masuknya teknologi itu begitu cepat, begitu kilat, tanpa ada aba-aba, regulasi agak kegelabakan dia untuk memberikan batasan atau barrier terhadap masuknya era baru atau zaman baru yang tidak pernah dirasakan oleh sebelumnya. Sebagaimana penjelasan dari Bagus Mulyadi, Profesor Bagus Mulyadi, dosen Nottingham ya, dia jelaskan bahwa perbedaan era kita hari ini, kita begitu cepat mengalami perubahan. Sedangkan era dulu, orang masih bisa bercita-cita sekian tahun akan jadi apa, tetapi era kita hari ini begitu masifnya teknologi dan perkembangan zaman yang menuntut kita sadar terhadap hukum, sadar terhadap politik, dan sadar terhadap teknologi. Begitu rekan-rekan diaspora yang luar biasa. Pak Iwan. Seru banget loh Pak Rizky ini, serius. Saya sampai terkesima sekali. Jadi memang karena kan sekarang makin banyak yang perlu diatur, AI dan lain sebagainya yang masih belum jelas juga aturan di Indonesia yang belum saklek. Kemudian masyarakat teknologinya udah makin ke depan nih, sementara kita aturannya aja belum ada. Terus tadi juga disinggung juga bagaimana fungsi edukasi supaya lebih bisa menyeluruh, kerjasama antara rekan-rekan diaspora, rekan-rekan dalam negeri, mungkin kita bisa melakukan perbandingan hukum, kita bisa melakukan adopsi dari regulasi yang mungkin ada di luar, kita bisa ambil, kita terapkan di Indonesia. Very, very insightful banget. Kalau dari Pak Iwa sendiri nih, menanggapinya, tadi kan sempat disinggung juga masalah UU Cipta Kerja, disinggung bagaimana mungkin mengadopsi kebijakan, tadi kan kita kan awal sempat diskusi mengenai regulasi yang ada di EU nih Pak Iwa. Boleh, kalau Pak Iwa mungkin pengen menanggapi lebih jauh, saya persilahkan. Mungkin sebelum saya ngomong soal turunan regulasi itu, saya sebenarnya kemarin karena tidak menggunakan drone ketika kuliah di Polandia itu saya jadi nggak tahu secara runut, tapi saya ini barusan nih menyempatkan untuk browsing tadi dengar apa namanya penjelasan apa namanya dari Bang Rizky itu saya langsung browsing nih gimana sih soal turunan aturan. Tapi saya mau jawab soal time gap knowledge, Bang. Ini soal bagaimana kita di luar negeri, bagaimana di Indonesia. Ini saya ngomong, saya lucu ini cerita yang cukup lucu menurut saya.
Jadi waktu mungkin Abang Rizky sama teman-teman Diaspora Media ini ingat ketika Pak Prabowo pertama kali menyampaikan pidato kenegaraan gitu kan. Itu sempat viral karena beliau apa namanya dianggap waktu itu sampai salah satu wartawan nasional itu bilang luar biasa presiden kita ini, saya tidak quote on quote ya, luar biasa presiden kita ini, dia sampai hafal nama tamu-tamu negara beserta gelarnya. Waktu itu sempat viral, itu saya inget banget. Termasuk istri saya waktu itu komen, Prabowo ini hebat banget. Nah, karena istri saya milih Prabowo kan. Jadi dia Ya, Prabowo minded dia tuh. Jadi, Prabowo ini hebat banget. Dia bisa hafal nama tamu negara dengan gelarnya gitu. Dengan apa namanya? Namanya lengkap gitu. Saya kemudian mikir kan, istri saya kemudian kebetulan nih sama saya nih sama-sama satu kampus di Polandia gitu. Itu kan iya, ribut di media sosial tuh. Saya pikir begini, Pak Prabowo ini kan presiden baru terpilih ya. Kerjaannya kan pasti banyak. Masa iya dia mau hafalin semua nama tamu negara? Terus saya pikir, saya tanya lah sama istri saya, apa ndak dia pakai teleprompter Pak Prabowo ini ketika menyampaikan pidato, saya bilang gitu. Nah kemudian beberapa hari setelah itu kan kemudian biasa kalau eh, kayak gitu-gitu kan TikTok kan biasanya sumbernya. Nah benar, ternyata di TikTok itu akhirnya diulas. Pak Prabowo itu membaca teleprompter. Dan ini teknologi teleprompter ini sudah dulu zaman Presiden Obama. Jadi Obama itu begitu hebat retorika politiknya ketika pidato di depan publik. Itu beliau itu baca. Memang teleprompter itu sekarang hari ini teknologinya tidak seperti dulu gitu. Hanya kayak kalau kita apa ya, matador ya istilahnya itu. Jadi layar di depan muka kita baca seolah-olah apa namanya kita paham materi. Tapi kalau sekarang teknologi sekarang itu teleprompter itu apa namanya bening gitu. Hanya bisa dilihat di satu sisi. Jadi kayak kaca gitu. Jadi kan aneh Bang, saya keinget banget ini ya, Abang bilang time gap knowledge antara di Indonesia dan di luar negeri ini luar betul. biasa ini begitu. Itu saya pikir juga perlu memang dijembatani sama kawan-kawan di Diasporapedia gitu kan. Kita punya organisasi mahasiswa terbesar. Ini kalau kalau klaimnya koordinator PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia itu kita ini ormas terbesar, dia bilang klaimnya karena memang jumlah anggota kita itu luar biasa banyak dan tersebar di seluruh negara itu kan. Kalau PPI itu karena kita punya PPI negara. Nah itu seperti itu gap-gap seperti ini sebenarnya yang harus kemudian dipahami sama masyarakat kita. Jadi kita tidak bangsa Indonesia ini kan bangsa besar. Tapi jangan sampai bangsa besar, bangsa hebat ini, bangsa yang punya sejarah panjang dan luar biasa ini terlihat bodoh begitu. Dan itu terus terang saya juga aneh gitu. Apa namanya? Saya pikir istri saya ini juga dia punya nilai cukup lebih bagus dari saya, tapi seperti itu dia tidak bisa potret. Ya itu soal time gap knowledge sebenarnya kayak gitu-gitu ya banyak juga saya menemukan itu. Yaitu saya pikir jadi tugas juga teman diaspora pedia gitu. Nah, terus terkait dengan turunan turunan anu itu Bang Rizky, turunan aturan itu kalau saya melihat aturan di Polandia itu tidak hanya regulasi negara, Bang, tidak hanya PP, Perpres atau UU. Mereka malah mengacu ke aturan kawasan gitu, undang-undang yang dibuat oleh EU, European Union. Jadi Hmm, mereka turunannya itu dari sana untuk drone spesifik. Kalau yang lain saya kurang tahu. Nah, jadi drone kemudian baru kemudian diatur negara dan seperti yang Bang Rizky bilang tadi itu ada juknisnya. Nah, itu yang lebih di regulasi lokalnya itu pengaturannya seperti apa begitu. Itu nah saya juga tadi ngobrol sama teman-teman. Mungkin kita ini kan kalau kawasan, Bang, kalau kawasan itu dunia itu mengenal hanya dua yang besar, Bang. hmm, Uni Eropa
dan yang kedua tuh ASEAN gitu. Sayangnya kita ini negara-negara ASEAN ini, negara-negara kawasan ASEAN ini kurang kompak gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bisa buat aturan yang seperti EU itu, jadi ASEAN dulu, kemudian diterapkan oleh negara-negara itu, saya pikir akan lebih ASEAN akan lebih kuat gitu. Saya pikir begitu. Jadi kita bisa mungkin bisa sekuat Uni Eropa gitu dengan adanya begitu. Tapi itu mungkin proses panjang dan ya sangat melelahkan kan karena diplomasi dengan negara itu tidak gampang. Saya juga sering komunikasi dengan dubes Indonesia yang di Polandia, Bu Anita Luhulima itu memang di negara-negara ASEAN pun kita bersaing begitu. Jadi ada negara yang apa namanya, yang lebih maju kerjasamanya dengan Uni Eropa, ada yang agak tertinggal. Nah, yang agak tertinggal ini harus kita akui Indonesia apa namanya kerjasamanya tertinggal gitu. Jadi ada ego antar negara, jadinya kita tidak kemudian maksimal solidnya begitu. Itu sih kalau kalau share dari saya soal turunan aturan begitu kalau di Polandia. Nah, saya juga dengar memang di sana juga karena mereka memulai semua ini duluan. Jadi kalau kita bilang negara Eropa itu lebih bersih ya karena mereka sadar kebersihan itu duluan gitu. Mereka transportasi umumnya lebih maju ya karena mereka mulainya duluan gitu. Nah, kita kan mulai sekarang ya. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Dan kalau tidak bukan kita yang mulai siapa lagi begitu. Jadi memang generasi kita ini yang harus memulai itu termasuk di aturan soal drone, hak cipta gitu. Mungkin kita tertinggal tapi saya pikir negara kita ini sudah on the right track. Cuma butuh partisipasi dari masyarakat saja untuk memberikan masukan ke pemerintah gitu. Itu sih dari saya. Oke, Pak Iwa, very insightful banget. Kita sampai ngomongin EU, kita berbicara, wah, luar biasa sekali. Tadi saya tertarik juga tentang bagaimana memang kerjasama antar negara juga perlu terjalin supaya kita bisa saling terintegrasi, bisa saling apa ya, bisa saling adopsi kebijakan juga ketika itu baik diterapkan di Polandia misalnya, kenapa tidak juga mungkin diadopsi di Indonesia, mungkin sedikit demi sedikit luar biasa sekali. Terus tadi juga saya tertarik juga tadi itu ketika ngomongin masalah perkembangan hukum, kan kita juga akan ngomongin masalah seberapa signifikan kira-kira mungkin Pak Rizky nih, signifikan pengaruh UU Cipta Kerja terhadap perkembangan teknologi, mungkin seperti drone, adakah mungkin singgungan dari UU Cipta Kerja itu sendiri? Ya, jadi terima kasih. Tadi luar biasa tadi. Maksud saya begitu, teman-teman semua. Diskusi hari ini kan kenapa kita Zoom ini kadang-kadang membosankan itu? Karena terlalu normatif apa yang kita bahas. Karena kalau seandainya bicara soal faktual tadi apa yang disampaikan oleh rekan kita, moderator, kemudian juga dari Pak Iwa tadi, betul memang. Saya juga merasakan ketika sering menyaksikan atau sering menonton podcast-podcast, baik itu dari dosen-dosen kita, kemudian juga dari para tokoh-tokoh, itu menyebutkan bahwa memang kita itu gagah di dalam. Kalau bahasa bahasa sederhana ya, gagah di dalam, kencang di dalam, tapi pada saat di luar kita sebenarnya belum dihitung gitu sebagai sebuah negara besar. Dan menarik lagi ketika kita mengutip kata-kata Profesor Bagus, ketika Indonesia ini tidak ada, apakah negara ada di luar sana negara yang merasa kehilangan gitu. Dan juga ketika kita bicara soal ketiadaan, ada dan tiada itu kan relatif. Dulu kita punya imperium besar misalnya bernama Majapahit, bernama Sriwijaya di Nusantara ini, yang ratusan tahun mereka menduduki kerajaan yang ada di Nusantara ini, pada akhirnya mereka hilang karena tidak ada narasi, ditambah juga bobroknya sistem yang ada di dalam sana. Nah, kalau Indonesia misalnya secara sejarah kemudian secara DNA juga mengadopsi apa yang menjadi perjalanan sejarah nenek moyang kita atau kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, itu potensi alamatnya itu jelas. Nah, sekarang ini kita sudah punya presiden yang memang dibentuk atau berproses dari awal
mengerti bagaimana soal teknologi, mengerti tentang ketahanan dan perkembangan alutsista atau militer, tetapi juga harus didukung dengan kita. Pada dasarnya, kita itu bukan soal bicara aku saja, tetapi semua yang punya kesadaran untuk membangun bangsa ini, termasuk teman-teman Diasporapedia ini yang membuat diskusi-diskusi yang tentatif seperti ini gitu. Bicara lagi soal Undang-Undang Cipta Kerja, saya ini termasuk orang yang bersama teman-teman yang lainnya, orang yang paling keras menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya belum kita masuk ke substansi, kita bicara soal perjalanannya dulu. Omnibus Law itu tidak pernah dikenal di dalam sistem hukum kita. Tiba-tiba pada tahun 2019, apalagi di awal-awal 2018 ya, 2019, puncaknya itu 2020, meledak gerakan dari teman-teman mahasiswa melakukan penolakan. Karena hal ini yang tidak biasa dilakukan oleh DPR. Tiba-tiba ada undang-undang kilat yang di dalamnya itu potensi banyak sekali pasal-pasal selundupan. Ya ini sebenarnya diskusi santai aja kepada teman-teman. Saya berteman dengan beberapa tenaga ahli yang ada di DPR. Mereka juga sampaikan kepada kita bahwa ini ini sistem kebut semalam, SKM membuat undang-undang ini, membuat regulasi ini. Makanya pada saat diuji di MK, ini mereka cacat formil regulasi ini. Kenapa disebut cacat formil? Karena proses pembentukan undang-undang ini itu tidak dilandasi dengan asas-asas yang sesuai gitu. Asas-asas yang sesuai itu apa saja? Misalnya partisipasi publik itu tidak tidak diutamakan, mengesampingkan. Partisipasi publik dalam proses pembuatan regulasi itu sangat-sangat penting sekali. Kita mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, kemudian mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah para buruh, kemudian juga para kelas pekerja. Itu kita untuk benar-benar mengajak mereka terlibat langsung dalam proses pembuatan regulasi ini. Bukan hanya sekedar karena asumsi-asumsi liar di belakang sana banyak. Memang ini disebut Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi kerjaan untuk siapa? Apakah kerjaan memang untuk masyarakat atau kerjaan untuk para oligarki? Kalau disebut rombongan aktivis itu kan oligarki atau para pemodal. Nah, jadi bagaimana kaitannya dengan drone? Kalau saya lihat ya, saya baca, itu memang belum ada juga aturan khusus yang berbicara soal drone di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dia hanya berbicara soal ketenaga kerjaan, kemudian juga klaster-klaster tentang perizinan, bicara soal klaster tentang pendidikan, kemudian juga bicara soal kesehatan. Nah, beberapa itu ada yang masuk gitu, yang di dalam klaster-klasternya. Tetapi saya klaster terkait dengan drone ini itu belum, sepanjang saya baca ini atau sependek saya baca ini belum ada regulasi khusus yang menyebutkan berbicara tentang pesawat tanpa awak itu di dalam aturan tersebut. Tetapi bagaimana kita melihat apakah regulasi ini akan berlaku ke depan gitu kan, apa lebih visioner? Kita lihat misalnya di dalam Perpu yang terbaru. Tadi dalam Perpu yang terbaru juga menggantikan daripada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu juga tidak spesifik menyebutkan adanya teknologi semacam drone ini. Jadi kalau bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya dia tidak mengcover secara spesifik kehadiran teknologi drone ini, semacam drone atau teknologi-teknologi lain yang potensinya begitu besar untuk dikembangkan di Indonesia. Bergeser sedikit dari berbicara soal drone tadi, yang ingin kita sepakati bersama adalah kita berbicara soal negara ini adalah negara besar. Memang cerita-cerita dari dulu sampai saat ini kita menyaksikan atau bahkan mendengar sendiri bahwa kita berada di dalam satu bejana besar di mana kita berkumpul di dalamnya, kemudian mengeluarkan ide-ide segar, kita bersama pemimpin kita pengen maju ke depan atau pengen melangkah ke depan, tetapi yang paling penting dan paling pokok kita berikan edukasi adalah para guru, gitu. Kenapa saya sebutkan para guru, teman-teman sekalian? Kebetulan saya juga banyak terlibat memberikan nasihat hukum PH. Jadi saya ini sebagai pendamping hukum dari para guru yang ada di sekolah-sekolah khususnya di Sumatera.
itu saya memberikan apa namanya semacam edukasi kepada mereka supaya mereka tidak selalu dihantui oleh ketakutan-ketakutan. Pertama itu terkait bagaimana pola mendidik siswa dan siswi. Yang kedua, adanya wartawan bodong gitu kan ya atau LSM dan sebagainya yang potensi merusak proses belajar mengajar karena ketidaknyamanannya itu kan. Karena mereka diancam dengan apa namanya undang-undang korupsi gitu kan. Kemudian juga diancam dengan undang-undang terkait dengan perundungan terhadap siswa dan sebagainya. Nah, jadi aturan-aturan itu seharusnya mereka ini fokus mengajar, tetapi pada hari ini kita menyaksikan sendiri mereka sibuk dengan administrasi dan yang kedua mereka disibukkan dengan apa namanya ancaman-ancaman dari luar. Bagaimana mereka bisa mengembangkan teknologi ini kalau seandainya secara internal saja mereka belum selesai. Kalau secara internal mereka sudah selesai, pasti teknologi gampang itu nyampainya. Gitu. Beda kualitas ya. Kita quote and quote menyampaikan hal ini bahwa beda kualitas antara sekolah swasta yang mereka bisa menginovasikan sendiri perkembangan teknologi ini dan memang secara mandiri mereka berani memungut biaya dari siswa-siswa karena mereka kan pengen siswa-siswanya berkualitas. Kalau di sekolah-sekolah negeri mereka khawatir dengan aturan atau regulasi yang mencekik dan mengancam mereka, tapi kalau di luar itu potensi teknologi untuk dikembangkan itu lebih luar biasa. Kan sekali lagi, elaborasi antara teman-teman yang dari Diasporapedia ini di luar ataupun PPI yang ada di luar itu melihat gitu apa saja potensi-potensi yang bisa dimasukkan ke dalam atau ke dalam negeri dan juga dari kita yang ada di dalam negeri ini apa saja yang bisa kita pasarkan keluar sehingga satu kesatuan itu bisa menjadi kekuatan gitu bagi bangsa kita itu menghadapi berbagai macam tantangan ke depan. Nah, yang terakhir itu berbicara soal Uni Eropa. Memang kalau secara sistem ketatanegaraan,nya itu agak sedikit berbeda gitu dengan kita. Kalau kita ini negara kesatuan, republik, kemudian juga pemerintahan presidensil, karena di Uni Eropa ini mereka punya semacam organisasi besar tadi, Eropa, tadi termasuk juga Polandia masuk, kecuali Inggris yang sudah keluar ya, itu mereka menjadikan Uni Eropa ini sebagai negara kedua, kita sebut gitu ya. Karena di situ sudah ada sekretaris Dewan Jenderal, kemudian juga sekretaris Dewan Jenderal ya, yang bisa mengeluarkan regulasi, bisa mengeluarkan aturan, termasuk juga larangan ekspor, impor dan sebagainya itu ada aturan-aturan khusus yang diberlakukan di Eropa. Termasuk juga Rusia kan kena boykot banyak ketika mengganggu kawasan Eropa yaitu Ukraina kemarin. Begitu teman-teman semua, meskipun diskusi kita ini kemana-mana, ya pada intinya kita pengen yang terbaik untuk teman-teman khususnya yang bicara soal teknologi tadi. Dan yang kedua, kita yang dari kampung ini, teman-teman juga banyak yang hari ini coba untuk berkembang. Penting sekali elaborasi. Teman-teman yang ada di Eropa atau yang ada di luar negeri itu mendapatkan apa, langsung saja disaringkan melalui akses informasi apa seperti hal Instagram. Tetapi juga lebih penting lagi, diadakan pertemuan-pertemuan khusus. Jadi teman-teman yang di daerah ini sebenarnya punya mimpi juga untuk membesarkan Indonesia keluar. Tetapi akses, ya itu juga perlu diinformasikan kepada kawan-kawan yang ada di luar, khususnya di daerah. Karena bahaya atau potensi yang sangat tidak kita inginkan adalah ketika anak bangsa itu berhenti bermimpi. Mereka takut bermimpi dan takut, apalagi takut mewujudkan mimpi. Nah, itu potensi yang sangat bahaya sekali. Berharap teman-teman yang sudah ada di Eropa ini atau ada di luar negeri atau bergabung dalam PPI atau Diasporapedia ini bisa memberikan edukasi juga kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Ayo sama-sama kita. Kita ini dalam satu bumi yang sama, nah, kita kira begitu ya. Kita ini berada di dalam satu tempat yang sama, cuman dibedakan harus ada paspor masuk ke dalam negara tersebut. Nah, itu saja menjadi pembedanya. Dan perkembangan yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi juga betul, bahwa kadang-kadang kita ini mereka sudah berjalan 10 langkah, kita baru mau memulai. Atau bahkan 100 langkah kita baru mau memulai. Ya. Ketinggalan itu. Tetapi paling penting kata pepatah mengatakan, lebih baik katanya berjalan pelan daripada berjalan mundur. Nah, itu saja yang ingin bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Maaf kalau kepanjangan. Very very insightful banget Pak Rizky, seneng banget. Saya jadi dapat beragam insight-insight baru ini. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin boleh dijawab sama Pak Rizky atau sama Pak Iwa, keduanya boleh. Terkait masalah, kita kembali ke drone lagi ya. Kan dendanya sendiri kan kalau saya baca-baca dari segi aturan, memang sekarang kan aturan-aturan kita kan kalau yang secara spesifik mengatur tentang drone mendetail, memang itu masih kita perlukan. Cuman mungkin ya disinggung dalam peraturan Kementerian Perhubungan nomor 47 tadi, kemudian juga ada juga di peraturan pemerintah juga nomor tahun 2015 pengamanan wilayah udara yang mungkin di situ cenderung condong spionase, tindakan mata-matain dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah bagaimana dari Paris ataupun Pak Imam menanggapi masalah denda yang mungkin bisa diberlakukan, kalau yang saya baca-baca sendiri kan bisa nilainya sampai dengan miliaran denda yang diberlakukan atas penerbangan drone ini. Terus kemudian bagaimana pandangan dari Pak Rizky maupun Pak Iwa ketika memang ada penerbang drone yang mungkin belum memiliki lisensi, tapi mereka bisa mengoperasikan, tapi belum berlisensi resmi, mereka sudah menerbangkan drone. Seperti apa tanggapan dari Pak Rizky atau Pak Iwa? Mungkin boleh dari Pak Iwa dulu deh. Ya, Pak Iwan dulu. Kalau menurut saya sih kita jangan fokus ke jumlah dendanya ya. Kalau denda ini kan kemudian biasanya ada minimal, ada maksimal gitu kan. Nah, kita jangan fokus ke dendanya dulu, tapi kita fokus di bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya aturan ini dibuat sudah seperti yang tadi Bang Rizky bilang itu sudah sebenarnya sudah melalui pertimbangan gitu. Meskipun mungkin nanti ada yang kemudian ada yang cacat formil atau apa begitu. Tapi ini sudah melalui pertimbangan. Pemerintah membuat aturan ini sudah mulai pertimbangan dan aturan ini biasanya juga melindungi kepentingan yang lebih luas, tidak hanya kepentingan orang per orang atau kelompok kecil saja, tapi juga apa namanya kepentingan masyarakat yang lebih luas, lebih banyak begitu. Jadi kalau menurut saya yang paling penting adalah membuat regulasi yang saya pikir eh, ketika isu ini kemudian besar, saya nggak tahu sebesar apa skala skala drone ini ironinya kalau judul-judul apa namanya diskusi ini kan ironi drone ini seolah-olah ini masalah besar. Nah, tapi saya nggak tahu memang sebesar apa sih masalah drone ini. Saya juga tidak tidak terlibat kalau di komunitas drone secara khusus itu saya tidak tahu. Nah, kalau memang komunitas drone, kalau memang kita punya di Indonesia dan melihat ini penting untuk kemudian diatur regulasinya, ya saya berharap kawan-kawan industri kreatif atau komunitas pengguna pesawat tanpa awak ini pesawat udara tanpa awak ini bisa kemudian menginisiasi adanya regulasi yang terintegritas begitu. Tidak hanya kemudian nanti di daerah kalau bahasanya Bang Rizky itu apa namanya aturan turunan itu tidak saling mencomot dari kalau kalau apa namanya aturan aturan apa aturan yang saya tadi bicara soal TNGR itu kan dia turunan dari LHK itu memang tidak soal drone. Jadi kalau kita lihat peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu soal pengambilan video atau foto untuk tujuan komersil gitu. Tapi kemudian diterjemahkan oleh apa namanya oleh kepala balai itu termasuk diantaranya adalah drone begitu. Jadi kemudian ada paket-paket dan di peraturan menteri itu juga memang ada list denda segala macam itu untuk yang melanggar begitu. Jadi kalau saya yang saya highlight itu bukan di bagaimana jumlah dendanya itu terus seperti apa, tapi bagaimana masyarakat kita ini pelaku industri kreatif ini harus tahu aturan ini tidak mengekang. Justru aturan ini melindungi eh, orang lain begitu, termasuk nanti mungkin melindungi penggiat kreatif juga, karena
kita melihat ketika kita ngomong promosi, ketika kita ngomong hak kekayaan intelektual, jangan lupa bahwa gedung itu punya hak kekayaan intelektual gitu. Tidak kemudian gampang-gampang aja mereka ngedrone gitu kan. Terus apa namanya? Selain hak kekayaan intelektual, kita juga harus paham kayak misalnya seperti tadi disinggung masalah konservasi hutan gitu kan. Kalau kita pakai drone di wilayah konservasi hutan, itu kan ada satwa-satwa kan. Ada yang mungkin terganggu dengan kehadiran drone itu. Itu yang kemudian harus dilihat, harus eh, ya mungkin Diaspora Media bisa bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata atau Badan Ekonomi Kreatif atau yang semisalnya itu melakukan sosialisasi kepada teman-teman, kepada penggiat industri kreatif bahwa ini enggak soal mengekang peraturan ini ada tidak soal mengekang apa namanya pelaku kreatif, industri kreatif, bukan tidak kemudian kita tidak berterima kasih karena mereka mempromosikan alam kita, keindahan kita, macam-macam itu bukan masalah itu. Tapi ada kepentingan-kepentingan lain yang juga harus dilindungi gitu. Itu sih sebenarnya kalau kalau saya stressing saya di sana. Jadi peraturan itu eh, kembali lagi saya bilang peraturan itu tidak untuk orang per orang, tidak untuk kelompok kecil, tapi untuk masyarakat yang lebih luas. Dan alangkah baiknya ketika sosialisasi-sosialisasi itu dilakukan, workshop itu dilakukan, mungkin tidak besar. Kalau kayak kita ini kan di luar orang-orang industri kreatif kan, mungkin kita yang masuk ke sana, ke momen mereka membuat pelatihan, nah kita yang masuk ke sana begitu. Jangan kita yang membuat event sendiri, jadi mereka tidak masuk begitu. Jadi itu mungkin mungkin masukan juga ke teman-teman diaspora media, itu kita kalau bisa kita menyatukan. Kita tanya nih mereka ada event tahunan apa? Kami ada agenda ini, bisa enggak kita ikut ke sana? Kami hadirkan mungkin dari advokat, mungkin Bang Rizky bisa masuk lagi. Terus dari sisi mungkin tidak harus dirjen atau apa, mungkin mungkin apa namanya kepala biro apa di Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif itu bisa dipanggil atau mungkin analis apa begitu yang teman-teman yang fungsional yang paham soal aturan-aturan itu mungkin yang bisa diundang. Mungkin kalau Bapak Ibu pejabat saya rasa saat ini memang agak sibuk dengan kondisi pemerintahan karena ada program-program Pak Prabowo dan Pak Gibran yang harus digesa memang begitu. Jadi mungkin pejabatnya agak sibuk, mereka bisa berdisposisi ke staf-stafnya yang mungkin pejabat fungsional yang paham soal aturan-aturan itu, yang bisa kasih kita insight gitu sih. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih banyak Pak Iwa. Sebenarnya kan memang kalau ngomongin diskusi kita ini tentang drone, apalagi kan dari Pak Iwa dari perspektif kebijakan misalnya, dari Pak Rizky dari perspektif hukum, kita bisa sambungkan ke pariwisata, apalagi kan penggunaan drone kan memang sangat condong dalam fungsi promosi ya. Karena mungkin beliau masih berhalangan hadir, mungkin nanti bisa kita agendakan lagi ya sama teman-teman Diaspora Media. Dari Pak Rizky mungkin kalau mau menanggapi, saya persilahkan. Ya, teman-teman semua, eh, jadi kalau bicara soal aturan atau denda, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Iwa, memang kita itu denda itu kan sifatnya efek jerah ya. Efek jerah apabila kita melakukan pelanggaran dan efek jerah itu kan bisa menjadi terbagi menjadi beberapa klausul. Bisa itu denda kalau sifatnya denda administratif itu bisa tidak boleh lagi beroperasi atau izinnya dicabut, atau yang kedua mereka tidak boleh melakukan tindakan yang sama gitu di lokasi yang sama, atau yang ketiga misalnya apa namanya denda adalah bentuk materi, yaitu harus mengganti sejumlah kerugian tersebut yang dilakukan oleh upaya ilegal tadi melakukan penerbangan tanpa izin, dan yang terakhir itu tadi pasti sanksi pidana. Jadi kalau denda-denda itu masih ringan lah. Yang bahaya ini kalau seandainya sudah masuk ke wilayah sanksi hukum ya. Nah, tentu saja kalau bicara soal drone, saya baru ingat kemarin, saya kebetulan sini kan ada, bukan bukan bermaksud promosi ya. Jadi juara legal ini kan memang badan hukum
yang juga membuat apa namanya berbagai macam lembaga dan mengisi apa namanya kedudukan hukumnya atau badan hukumnya juga. Misalnya kayak yayasan, PT, CP, kemudian juga pembuatan yang lain sebagainya. Nah, kemarin itu ada teman kita juga baru ingat saya, dia lebih ke pariwisata, kemudian juga ada komersilnya juga. Tentunya bukan selain pariwisata, ada komersilnya juga. Dia bikin event kemarin di Palembang, event drone. Coba teman-teman lihat ya. Itu menurut saya bisa jadi pertama kalau karena saya baru ngelihat yang pertama ya, itu dilakukan oleh teman-teman dan PT ini baru juga. Mereka bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota Palembang untuk menerbangkan drone di tahun baru. Nah, makanya kalau bicara soal drone ini tadi, saya juga secara general ini menyampaikan ya, karena bukan ahli teknologi, kemudian juga bukan ahli pesawat tanpa awak gitu. Kita hanya berdasarkan literasi yang ada, kemudian juga dari contoh-contoh yang konkret di lapangan. Kalau sering kita saksikan sendiri, saya pikir misalnya yang sering di apa namanya ditampilkan oleh China kemudian juga Korea pada malam tahun baru itu adalah petasan. Saya pikir ya, kita pikir ya petasan kemudian juga membuat tulisan gitu. Ternyata itu memang drone yang digunakan. Nah, bagaimana dan juga saya belum masih berimajinasi sampai sekarang ini bagaimana cara menerbangkan drone dan kemudian membentuk misalnya kayak di Palembang kemarin itu membuat jembatan Ampera, membuat koreografi pempek, kemudian juga membuat koreografi eh, kapal selam gitu kan, kemudian juga dayung dan sebagainya. Nah itu teman-teman selain bicara soal regulasi, menurut saya pendalaman terhadap konten-konten yang sering ditampilkan itu kadang-kadang tidak ada keterangannya gitu, bagaimana caranya. Ya orang cuma hanya berhayal saja, oh ini bagaimana menerbangkannya. Kemudian juga kita tahunya kan remote naik, atau bahkan itu dikontrol oleh satu orang, kita juga tidak tahu sistemnya seperti apa. Nah, maka eh, kalau juga boleh sharing dari teman-teman yang nanti mungkin di sesi berikutnya, itu seperti apa penggunaannya, kemudian juga selain kita bicara soal potensi-potensi drone yang kita sampaikan tadi, ada potensi agrikultur untuk produk pertanian, bisa digunakan untuk apa namanya menyiram padi-padian, kemudian juga bisa digunakan untuk GPS, selain itu juga bisa digunakan untuk video sinematik dan lain sebagainya. Fungsi dari drone ini, menurut teman, keresahan teman-teman itu seperti apa? Gitu. Sehingga eh, khususnya kita yang ada di Indonesia, semuanya mungkin saat ini sedang ada di Indonesia semua, itu bisa merasakan juga, ini bisa jadi isu utama. Apakah dia masuk ke revolusi industri 5.1, apa revolusi industri 6.1, atau seperti apa gitu, dengan adanya potensi drone yang dilakukan ini. Bahkan isu drone ini sampai saat ini masih agak tertutup dengan isu artificial intelligence gitu kan, yang berkembang pesat. Nah, apakah bisa dikombin gitu? Ke depan bukan itu kan pesawat tanpa awak. Ke depan dia bisa bergerak sendiri seperti robot gitu. Tetap diterbangkan remote control, kita bisa perintah pakai pikiran aja, kita tidak tahu kan perkembangan zaman, atau yang kedua misalnya dia bisa masuk. Nah, kalau teman-teman saya kemarin itu dia menggunakan drone ini untuk pemetaan politik. Nah, jadi dia bisa melihat. Ada dua sih saya kemarin itu melakukan kerjasama. Pertama itu drone digunakan untuk pemetaan politik. Di situ dia bisa mengukur apa namanya kualitas tanah, kemudian juga bisa mengukur apakah tempat itu strategis untuk dikeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya pembangunan, apakah tanahnya itu gembur, apakah tanahnya itu bagus gitu untuk dilakukan. Nah, itu pertama. Yang kedua itu digunakan juga untuk pemetaan kopi kemarin ya. Apakah tanahnya itu bisa digunakan untuk kopi, apakah daerah dataran tinggi, itu kan bisa ngukur juga datarannya tingginya berapa dan sebagainya. Nah, dan yang kedua, kemarin itu saya lihat dia mencontohkan ya, karena paparan diskusi, seperti halnya di Turki atau di beberapa negara-negara lainnya, itu sudah banyak sekali menggunakan peralatan perang ini semacam drone. Saya kemarin itu pikirnya ini bicara soal isu Israel. Saya pikir kemarin ya, pas saya baca, oh ini bicara soal. Karena ada Iron Dome ya, penangkis
apa namanya roket kan. Nah, saya pikir kemarin itu bicara soal isu itu. Pas saya baca, oh ini bicara soal drone-nya saja. Kemudian juga bicara regulasi. Makanya menarik tema yang kita bicarakan hari ini, teknologi, kemampuan kita bagaimana mengurai persoalan, kemudian juga menciptakan lapangan kerja juga untuk wisatawan, pariwisata, sektor pariwisata, juga pengembangan secara komersil, dan yang terakhir itu cipta kerja, sekali lagi tidak menyebutkan secara spesifik terkait aturan ini. Kalau bicara sanksi, segala sesuatu yang potensi merugikan seseorang, baik itu merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, maka dia akan dikenakan sanksi. Sanksinya itu relatif macam-macam, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ada sanksi administratif, pasti bicara soal regulasi perizinannya. Yang kedua itu denda. Denda itu banyak macam-macamnya. Apakah misalnya dia harus mengganti rugi sekian, kemudian juga apa dia harus membayarkan bea cukai sekian-sekian, misalnya kalau diimpor dari luar negeri kan, atau yang terakhir itu bicara soal sanksi pidana. Nah, disiplin terhadap aturan ini penting gitu. Walaupun banyak orang yang tidak percaya hukum pada hari ini, tetapi sekali lagi ketika hukum itu ditiadakan dalam satu malam saja, maka akan terjadi kekacauan. Nah, hukum itu adalah cara untuk menertibkan sekelompok manusia atau sekelompok orang atas kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga negara itu disebut organisasi besar yang di dalamnya itu berbagai macam kepentingan, dan negara pada hari ini apakah dia bertindak otoriter, nah itu kan negara kan dalam bentuk pasif, apakah dia berbentuk demokrasi itu tergantung siapa yang memimpin. Nah, kebetulan kita juga pada kesempatan ini memang secara aturan kadang-kadang menuai konflik atau pro kontra terhadap masyarakat, tetapi lagi sekali lagi yang ingin pertegas bahwa isu-isu soal regulasi itu pasti berlalu gitu. Baik itu pernah kita isu-isu soal KPK, kemudian juga isu soal Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk juga regulasi soal drone ini, saya pikir penting untuk teman-teman kampanyekan, karena jangan sampai ini dianggap sebagai penghubung pada saat mudik lebaran saja gitu kan. Nah, orang lihat ini kemacetan di Merak Bakauni, ya itu saja yang digunakan drone ini, orang tahunya penggunaan drone itu di situ saja. Saya pikir itu seru sekali diskusi dengan teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky. Seru banget. Memang drone ini kalau dimanfaatkan dengan baik bisa bermanfaat buat pemetaan, buat fungsi promosi, dan lain sebagainya. Kita harus wise juga dalam penggunaannya. Kita langsung geser ke sesi tanya jawab. Ini saya udah pilih 3 pertanyaan terbaik nih. Mungkin ada pertanyaan yang masuk ke Pak Iwa dulu nih. Apa saja upaya Pemda atau pemerintah pusat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lokal untuk memahami aturan perihal pengambilan gambar, video di lingkungan setempat? Ada atau tidaknya, apa saran untuk memperbaiki hal ini? Baik, kalau saya boleh jujur soal penggunaan apa namanya alat perekam untuk foto dan juga video, pemerintah daerah sendiri saya ngomong soal pemerintah daerah ya. Kalau pemerintah pusat saya kurang dapat informasi juga soal itu. Jadi kalau di pemerintah daerah sendiri saya dengan hati yang sedih saya bilang memang pemerintah Pemprov NTB ini belum terlalu giat menyentuh teman-teman industri kreatif di daerah. Jadi kami di sini tidak begitu memperhatikan bagaimana industri kreatif ini bekerja. Padahal kalau kami lihat dari struktur organisasi itu selain Dinas Pariwisata, kami juga ada di Dinas Perdagangan itu ada juga itu bidang subbidang khusus tentang industri kreatif itu. Nah, selain itu juga kita ada sekarang kan ada Badan Riset Daerah. Nah, itu juga sebenarnya masuk bisa ke ranah itu karena Badan Riset Daerah kami meskipun agak sedikit menyimpang dari namanya, itu fokus di inkubasi startup. Jadi startup ini bisa termasuk teman-teman yang punya kiprah di industri kreatif. Jadi Pemprov memang dalam hal ini tuh kurang. Padahal kalau saya bilang, saya tahu itu teman-teman industri kreatif di sini banyak. Kita punya komunitas fotografi juga yang spesifik di
apa namanya di model fotografi tertentu itu ada. Kami ada Lombok landscaper, terus ada juga fotografer-fotografer yang khusus sport itu juga ada itu. Jadi memang permasalahannya tidak hanya kemudian di pemerintah yang seperti kalau Bang Rizky bilang tadi kita itu kan ngikutin tren ya. Kalau pemerintah itu apa trennya itu kita ngikutin. Nah, tidak hanya soal di pemerintah, kawan-kawan di industri juga kurang paham soal itu. Jadi kurang paham soal jalur-jalur itu, kurang paham soal peraturan-peraturan yang ada. Jadi itu memang sangat disayangkan. Itu saya pikir PR kita bersama utamanya PR pemerintah provinsi begitu. Nah, saya apa namanya kebetulan saya memang kami kan sekarang menunggu pelantikan gubernur baru ya. Gubernur kan hasil pilkada serentak di 2024 kemarin. Nah, mungkin ini bahan diskusi kita ketika nanti ada policy briefnya. Mungkin saya bisa sampaikan secara runut kepada gubernur terpilih itu soal bagaimana kita bisa menyentuh, tidak hanya soal drone, tapi menyentuh teman-teman industri kreatif ini, bagaimana kita bangun mereka, bagaimana kita bantu mereka untuk berkembang, bagaimana negara hadir untuk pengembangan industri kreatif khususnya yang ada di eh, NTB gitu. Mungkin itu kemudian bisa menjadi percontohan di provinsi atau kabupaten kota yang lain. Itu sih kalau jawaban dari saya, Mas. Terima kasih banyak Pak Iwa. Berikutnya pertanyaan untuk Pak Rizky nih. Ini Pak, mungkin dari teman-teman tadi tertarik sama istilah fiksi hukum yang sempat Bapak sampaikan. Pertanyaannya sederhana aja, Pak. Sebagai warga negara Indonesia, bagaimana cara agar teman-teman, mahasiswa maupun mahasiswi bisa benar menerapkan visi hukum dan tidak terjadi kebutaan atau ketidaktahuan akan hukum? Jadi terima kasih moderator. Jadi terkait dengan fiksi hukum ini memang diatur di dalam, sebenarnya ini masuk ke dalam asas. Jadi ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Jadi setiap masyarakat kita, masyarakat Indonesia, siapapun dia, latar belakangnya apa, pendidikannya, historical pendidikannya seperti apa, itu tidak penting. Sepanjang dia warga negara Indonesia, dia harus patuh dan taat. Memang agak otoritatif gitu kan, tetapi hukum itu dibuat memang alat pemaksa. Nah, itu bahasa lainnya, alat pemaksa, tetapi dia tidak boleh berlaku otoriter, sewenang-wenang. Makanya ada batasan-batasan yang kemudian menjadi juknis dalam proses pelaksanaan hukum tersebut. Dan bagaimana kita sebagai generasi muda memahami hukum. Memang agak paradoks, teman-teman. Bicara soal hukum ini kan kadang-kadang kita bicara soal normatifnya saja. Kalau kita mau berlaku idealis, pasti potensi kita akan dimusuhi, kemudian juga potensi kita akan dianggap tidak sesuai dengan apa namanya kebanyakan, itu besar sekali gitu. Jadi kalau bahasa saya itu, kita itu harus berdamai dengan keadaan gitu. Itu bicara soal hukum. Kadang-kadang misalnya kita anti untuk pada proses tertentu untuk melakukan suap menyuap, tetapi ketika ternyata dipaksa oleh birokrasi, ya mau tidak mau harus dilaksanakan. Nah, tinggal bagaimana kita memberikan batasan atas prinsip-prinsip kita tadi. Makanya kepentingan individu di dalam proses kita bernegara itu dia dikelola oleh kepentingan negara gitu. Kepentingan negara seperti apa? Ya negara pengen tertib, aman, damai gitu. Makanya aturan-aturan dibuat ini sengaja untuk menertibkan masyarakat. Kalau dulu ada istilah itu negara ini sebagai penjaga malam. Jadi dia hanya bereaksi ketika masyarakat itu menjerit, minta tolong, ada ketakutan, ada maling. Nah, tetapi hari ini negara ini bertindak sebagai organisasi yang segala sesuatu gerak-gerik kita itu karena dia punya perangkat, punya infrastruktur mulai dari eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif, termasuk juga turunan di bawahnya ada kepolisian, ada militer, termasuk juga ada kejaksaan, itu bagian daripada instrumen negara untuk melakukan penertiban itu. Jadi upaya-upaya yang dilakukan kita sebagai generasi muda, pertama, apapun latar belakang kita,
karena negara kita negara hukum, kita wajib tahu gitu. Apa namanya? Jadi sedikit cerita supaya tidak terlalu normatif bahasa kita. Saya pada saat mahasiswa S1 dulu sering melakukan kegiatan advokasi di kampung-kampung gitu. Dan saya juga agak tertegun dengan beberapa orang yang saya temui, latar belakangnya itu SMA. Saya tidak menyebut hanya SMA ya, tetapi latar belakangnya SMA. Dia modal banyak baca, kemudian juga modal banyak diskusi, akhirnya dia banyak tahu gitu. Bahkan sekali waktu dia memberikan informasi yang lebih update kepada saya terkait misalnya persoalan pertanahan, regulasi yang mengaturnya, kemudian juga perpres apa yang menjadi rujukan gitu kan, sehingga ada reforma agraria. Nah itu ternyata memahami hukum itu bisa secara simpel, bisa juga agak rumit. Nah, tergantung sudut pandang. Kalau kita pengen simpel, banyak-banyak kita membaca. Pertama kita baca terkait dengan putusan-putusan, bicara soal apa namanya peraturan-peraturan teknis. Nah, itu saja. Pahami aturan-aturan teknis. Kalau aturan-aturan di atasnya itu hanya sebagai payung saja. Ketika kita tidak diatur di dalam undang-undang tertentu, maka kita akan gelabakan. Contohnya, situasi yang ekstrim yang kita pernah hadapi pada 3-4 tahun lalu, bicara soal COVID-19, kan kita bingung itu, mau menentukan apakah kita ini akan karantina wilayah, nah gitu kan. Itu undang-undangnya sudah ada di dalam undang-undang eh, apa namanya keadaan darurat gitu. Undang-undang bukan keadaan darurat, undang-undang pada waktu itu undang-undang bencana alam. Nah, keadaan darurat. Nah, terbagi menjadi beberapa klaster, termasuk juga situasi terpapar wabah. Nah, itulah yang kemudian menjadi apa namanya catatan bagi kita hari ini bahwa segala sesuatu itu memang harus dipersiapkan. Nah, kemarin kan orang meminta untuk segera dilakukan lockdown, tetapi pemerintah tidak mau melakukan lockdown, malah dia melakukan ada PPKM darurat, kemudian juga ada juga wacana melakukan darurat sipil gitu kan. Nah, itu potensi-potensi yang sangat membahayakan, nah, karena akan berdampak terhadap stabilitas ekonomi kita. Sekali lagi, bagaimana cara kita memahami hukum, bahwa sederhana saja, hukum itu adalah panglima. Ketika dia bicara hukumnya itu mati, maka suatu negara juga akan kacau. Ketika aturannya itu dilabrak atau konstitusi itu dilabrak, maka reaksi publik, ya publik ini kan diam-diam saja, ini bahaya. Karena banyak sekali kekuasaan-kekuasaan atau pemerintah itu yang dijatuhkan langsung oleh rakyatnya kalau rakyatnya yaitu sudah marah. Nah, berhubung masyarakat kita ini penyabar, baik hati dan suka menabung, maka kita mengajak kepada teman-teman semua, mari pahami hukum itu secara sederhana, minimal basic-basicnya tadi. Bagaimana cara melapor, bagaimana cara mengurus perizinan, bagaimana cara mengurus pajak, misalnya kan, sebagai warga negara yang tertib kan. Kemudian juga bagaimana kita mendaftarkan hak kekayaan intelektual itu ke kementerian gitu kan, hukum dan HAM. Kemudian juga bagaimana, satu lagi yang paling penting, kita harus paham pasal-pasal bicara soal HAM yang ada di konstitusi. Itu garis besarnya. Kenapa? Konstitusi itu dianggap benda mati biasanya ya. Padahal tanpa adanya konstitusi hidup di Indonesia, maka hak-hak kita itu akan dipenggal. Hak untuk hidup. Kenapa kita orang bebas untuk hidup berkeliaran? Karena dijamin oleh konstitusi. Orang bebas beribadah di Indonesia bukan karena mayoritas Islam, bukan. Karena kita negara agama, bukan. Tetapi karena dijamin, jadi diadopsi. Kalau bahasanya itu diratifikasi, bahasanya itu kan. Yang tadinya diabstraksi ya, yang tadinya itu regulasi itu ada di norma-norma agama, kemudian dibawa oleh DPR pada saat sidang, akhirnya dijadikan sebagai landasan idil. Makanya kalau teman-teman semua nonton persidangan hari ini lagi sibuk nih sidang MK ya. Kebetulan juga saya jadi kuasa hukum juga di salah satu daerah. Itu dijelaskan oleh eh, Hakim Arif gitu. Pak Arif itu menyebutkan bahwa negara kita ini berbeda dengan negara individualistik liberal atau liberal individualistik. Karena hukum di Indonesia selalu dipayungi oleh sinar ketuhanan. Nah,
teman-teman. Sinar ketuhanan yang dia maksud adalah kita tidak bisa bebas selayaknya orang-orang yang ada di Eropa atau yang ada di Amerika. Tidak bisa, karena landasan mereka itu tidak. Kita pada saat membacakan apa namanya undang-undang, pasti itu demi ketuhanan yang Maha Esa atau berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pasti dilandasi oleh diktum-diktum yang berbicara soal ketuhanan gitu. Makanya balik lagi ke awal tadi, sebagai warga negara yang baik, kita pahami aturan yang ada di dalam konstitusi, apa saja yang menjadi hak kita, apa saja yang harus kita lakukan, kemudian juga bagaimana cara kita bertindak atau bersikap tindak pada saat negara dalam keadaan darurat. Itu ada semua di dalam aturannya. Sehingga teori-teori yang ada di dalam buku, pada dasarnya itu hanya menjadi penuntun. Yang paling penting itu adalah aturan teknisnya. Ketika aturan itu belum ada, maka tugas teman-teman semua yang fokus urusan drone mengajukan prolegda atau prolegnas ke DPRD atau DPR RI supaya regulasinya tidak hanya di bawah Kementerian Perhubungan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2020 tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak, yang hanya berbicara tentang batasan-batasannya saja, tetapi tidak berbicara tentang apa keuntungan dari drone, kemudian drone ini bisa digunakan untuk apa saja, itu belum dibicarakan. Maka betul, di tingkat nasionalnya saja belum dilakukan studi banding terkait hal tersebut, apalagi sampai ke daerah-daerah gitu. Di NTB yang relatif sudah dikenal publik, itu saja belum dilakukan, apalagi daerah-daerah yang kategori masuk wilayah tertinggal gitu. Nah, itu penting sekali teman-teman yang ada di luar sana untuk melakukan pendekatan-pendekatan terhadap aturan tersebut. Demikian, Bung, Mas. Luar biasa, very insightful banget. Basic human rights ya Pak Rizky ya. Memang kita semua harus aware sama itu dan harus juga memperjuangkan karena kan itu hak kita juga sebagai warga negara ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ditujukan kepada Pak Iwan nih. Apa saran untuk Pemda sebagai upaya untuk bisa memberikan edukasi seputar karya yang dihasilkan dari industri kreatif? Ya, kalau kalau untuk Pemda ya sekali lagi apa namanya negara itu harus hadir untuk masyarakatnya. Tidak hanya soal ini saja, tidak hanya soal industri kreatif saja, tapi untuk semua masyarakat. Saya pikir begitu. Jadi apa namanya saran saya yang utama adalah Pemda itu harus hadir, tapi juga tidak hanya kemudian Pemda. Nah, Pemda ini mungkin saya juga mengakui ya, kalau Pemprov NTB ini juga kami eh, tidak diisi oleh sebagian besar tidak diisi oleh anak-anak muda yang tahu kemudian tren-tren itu. Tapi orang-orang tua kami, senior kami ini paham bagaimana kemudian mengakomodir kebutuhan eh, apa namanya pelaku industri kreatif yang memang didominasi oleh anak-anak muda begitu. Jadi perlu kolaborasi yang apik antara pelaku industri kreatif dan juga pemerintah begitu dengan pengalaman dan juga mimpi-mimpi besar kalau tadi Bang Rizky bilang jangan sampai kita ini berhenti bermimpi. Ini bahaya kalau kita berhenti bermimpi ini. Saya sangat setuju sekali. Jadi mimpi-mimpi itu mimpi-mimpi, cita-cita, kemudian kreativitas dari pelaku industri kreatif ini harus kemudian bisa diterjemahkan, harus kemudian bisa dikomunikasikan kepada pemerintah daerah paling tidak yang kemudian pemerintah daerah mungkin bisa memfasilitasi begitu. Kita memang tidak paham soal industri kreatif, Bapak Ibu yang di pemerintahan, tapi dengan ada masukan, ini mungkin bisa juga dari Diasporapedia secara berkala mungkin bisa melakukan apa namanya komunikasi dengan tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Begitu jadi untuk membuat membuat apa namanya diskusi-diskusi seperti ini bisa bisa lebih lebih tepat sasaran gitu. Nah, saya akan sangat senang sekali teman-teman di Pemprov terutama terus mungkin ini balai
Taman Nasional Gunung Rinjani masih sampai sekarang itu menghadapi isu itu ketika Kepala Balai mengeluarkan maklumat surat edaran itu isu apa namanya resistensi dari masyarakat itu masih masih kemudian dihadapi. Nah, itu mungkin bisa nanti teman-teman Diasporapedia atau teman-teman bekerja sama dengan teman-teman PPI. Kalau tidak salah saya di sana ada direktorat hukumnya, itu mungkin bisa ngomong soal masalah itu. Nah, saya kemudian kemarin juga bagian dari direktorat komunikasi dan informasi. Itu kita bisa saling sharing, mungkin anggotanya itu tidak hanya dari Amerika dan Eropa, tapi juga jadi dari Afrika. Jadi bisa bisa kita studi banding, studi komparasi soal aturan-aturan yang terkait dengan drone, terkait dengan hak cipta. Itu mungkin bisa. Sekarang kan juga ada media Zoom yang saya pikir bisa menjebatani apa namanya masalah ruang gitu dan jarak ini kan. Ini jadi menarik, bisa bisa kita lakukan diskusi bekerja sama antara Diaspora Media, PPI dunia mungkin dengan PPI negara, PPI wilayah juga ada dengan pemerintah daerah. Jadi lebih lebih tepat sasaran. Kalau pemerintah daerah, Pemprov, Pemkap itu kan mereka punya wilayah kan. Kawan-kawan ini bisa jadi lebih tepat sasaran ketimbang ya bagus juga ke pemerintah pusat karena biasanya kan kami mengadopsi atau mengikuti turunan-turunan dari uh, misalnya peraturan Menteri Pariwisata begitu seperti itu. Ya, jadi saran saya uh, apa namanya tidak hanya untuk pemerintah daerah tapi juga untuk teman-teman Diasporapedia mungkin nanti disaksikan sama teman-teman PPI. Saya kemarin ngelihat Pak siapa namanya koordinator PPI yang baru itu kemarin jadi salah satu pemateri. Nah, itu bisa beliau itu senang sekali kalau misalnya bisa diajak itu kolaborasi untuk acara-acara seperti ini. Jadi saya pikir akan dapat sambutan yang baik begitu. Itu sih kemudian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan tadi sekaligus mengakhiri sesi pertanyaan kita. Mungkin setelah ini boleh singkat saja diberi closing statement untuk rekan-rekan yang nanti akan menonton diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin boleh dari Pak Rizky dulu, boleh memberikan closing statement-nya. Mohon maaf Pak, masih termute. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Diasporapedia sudah mengundang kita pada kesempatan hari ini dan juga dari moderator yang ganteng dan keren, Mas Muhammad Hidayat, dan juga Pak Iwa yang alhamdulillah banyak sekali berbagi informasi khususnya dari NTB dan juga Polandia. Nah, ini dua kolaborasi yang epic, luar biasa sekali. Jadi pada kesempatan ini karena kita sudah banyak tadi bicara soal aturan, saya ingin melenturkan suasana pada malam hari ini dengan membacakan satu sajak ya. Jadi bicara soal drone ini saya juga kebetulan membuat sajak tadi pelan-pelan sambil tutup kamera ya. Boleh kira-kira Mas Hidayat? Jadi saya bacakan ya. Mohon maaf kalau intonasinya ini berbeda dengan para pembaca puisi yang lainnya. Di langit tanpa batas. Di langit terbang tanpa batas, drone menari mengabadikan jejak emas. Melintasi lembah, menjelajah bukit, mata kecilnya tajam mengikat. Namun, tak selamanya bebas melayang. Ada hukum yang jadi bintang penunjang. Hak cipta bagai palang yang tegas, menjaga karya agar tak bebas terampas. Gambar dihasilkan siapa pemilik, tangan si pengendali atau algoritmatik. Jangan abaikan hak sang pencipta, sebab itu warisan yang banyak harganya. Ada aturan bukan sekedar hiasan, zona larangan jangan jadi bahan mainan. Privasi manusia tetap dijaga, tak semua dapat kau rekam seenaknya. Tajam teknologinya, cerdas perannya, namun bijaklah, jangan lupa tata caranya. Drone adalah alat, bukan kekuasaan. Gunakan dengan hati dan penuh tanggung jawab. Hargai hak, patuhi aturan, di langit biru wujudkan keadilan. Sebab kebebasan sejati
bukanlah liar, melainkan terbang dengan etika yang benar. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan bisa jumpa secara langsung. Saya Rizky. Luar biasa sekali Pak Rizky, keren banget. Luar biasa banget. Boleh Pak Iwa mungkin closing statement-nya. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Diasporapedia atas kesempatannya untuk diundang di acara Diaspora Bersuara ini. Nah, saya berharap mungkin nanti teman-teman yang menyaksikan ini bisa memberikan masukan ke pemerintah daerah setempat. Mungkin pelaku-pelaku teman-teman yang menjadi pelaku industri kreatif ini bisa mulai menginisiasi apa namanya berkomunikasi dengan pemerintah setempat untuk bisa membuat regulasi-regulasi yang nantinya bisa mengakomodir tidak hanya teman-teman pengguna drone mungkin secara spesifik atau teman-teman pelaku industri kreatif, tetapi juga menjaga kepentingan masyarakat secara luas begitu. Insya Allah negara akan selalu hadir untuk kita dan saya pikir kalau komunikasinya baik, pasti pemerintah daerah atau mungkin pemerintah pusat bisa mengakomodir keinginan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iwa, luar biasa sekali. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Rizky, Pak Iwa sudah memberikan insight yang sangat luar biasa sekali. Mungkin saya izin menarik sedikit saja kesimpulan bahwa memang drone ini aturannya perlu untuk diperjelas lagi, untuk diberikan batasan-batasan agar dalam penggunaan maupun penerapannya bisa tepat sasaran. Perlunya evaluasi, regulasi yang ada, kemudian kolaborasi dari tenaga pendidik, pengajar, pemerintah, maupun aparatur penegak hukum untuk bisa berkolaborasi agar nantinya aturan mengenai drone ini bisa tepat sasaran. Kemudian penerapan sanksi sejatinya perlu sejalan dengan fungsi edukasi yang harus berjalan dalam berbagai sektor, dan semoga ini bisa menjadi ladang diskusi baru nantinya, dan juga besar harapan saya juga nanti bisa tetap lanjut diskusi sama teman-teman dari Kementerian Pariwisata ya, karena kita juga nungguin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak, sekaligus saya mohon maaf jika saya terdapat kesalahan kata. Pak Rizky maupun Pak Iwa sangat luar biasa sekali, semoga senantiasa dilancarkan. Kak Konita juga dari Diasporapedia keren banget. Saya berharap semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Tapi sebelum itu kita dokumentasi dulu. Boleh ya, Pak Iwa sama Pak Rizky, kita tunjukkan senyum terbaik kita. Mungkin teman-teman nanti nonton di rumah juga memberikan senyuman terbaiknya. Saya sambil izin dokumentasikan dulu, kita berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Hendi, mohon undur diri. Saya kembalikan ke Kak Kaunita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Hendy dan para narasumber kita, Pak Rizky dan Pak Iwa yang sudah melangsungkan sesi diskusi yang sangat insightful dan juga luar biasa. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk bisa memberikan perspektifnya kepada diaspedian sekalian. Nah, teman-teman pasti sudah nggak sabar untuk mengirimkan esai, saran, dan masukan nih. Untuk itu silakan submit ke Google Formulir yang sudah dibagikan di kolom chat dan juga grup WhatsApp ya. Dan pastikan juga teman-teman sudah mengisi link absensi dan sertifikat akan dikirimkan menyusul melalui email. Nah, tidak terasa hampir 2 jam kita sudah berdiskusi bersama di Zoom ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga moderator yang sangat menginspirasi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri episode ke-6 kita hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Dan jangan lupa nantikan episode selanjutnya dengan terus mengikuti informasi melalui Instagram kami di Diaspora Bersuara dan juga Diasporapedia. Saya Konita Salma, mewakili tim Diasporapedia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam. Terima kasih Kak Hendy, Pak Iwan.